Ya Allah. Main. Aturan narik selimut jadi narik sajadah ya. Aturan narik selimut jadi narik sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu syuruti sihhatis sholat, bab menerangkan syarat sahnya sholat ya, jadi belum masuk ke rukun, kita sudah sampai bab syarat sah sholat. Sebelum masuk ke rukun, masuk dulu makna syarat sihhatis sholat. Apa itu sihhatis sholat? Makna syuruti sihhatis sholat, jadi syarat sah sholat ya. Aila tasihus sholatu illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayatis shalat hatta nihayatiha, yaitu tidak sah sholat seseorang kecuali telah terkumpul syarat-syarat ini dari mulai awalnya sholat sampai akhir sholat itu ditunaikan. Jadi kalau tidak tercakup dari mulai awal sholat sampai nanti akhir, berarti mulai takbiratul ihram sampai salam, ada salah satu dari 7 ini yang tidak ada, maka otomatis sah sholat kita tidak sah. Nah ini ya. Apa itu? Asyaratul awal duhulul waqti, syarat yang pertama adalah masuknya waktu ya, masuk waktu sholat. La tasihhu sholatu illa ba'da duhulil waqti, maka gak sah sholat tersebut kecuali setelah masuknya waktu sholat. Tuh Pak, yakinan Allah dan ijtihad, baik secara yakin maupun dugaan yang kuat dengan ijtihad. Kok bisa dugaan kuat? Kalau yakin dengar adzan, yakin punya jam. Kalau dugaan kuat, kalau di tengah hutan. Coba ya, karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Maka bukan hanya mengatur perkotaan saja, bukan hanya mengatur orang yang ada teknologi saja, tapi Islam juga harus bisa membimbing orang yang di tengah-tengah hutan. Gimana caranya mengaturnya? Apalagi orang nggak punya ilmu, nggak ngerti. Matahari udah condong belum ya, masuk zuhur aku udah belum nih. Nah, makanya dhannan bil ijtihad atau secara dugaan kuat ya, dengan ijtihad. Jadi kalau yakinan bisa macam-macam, bisa lewat jam ya, jam 12, setengah 1 masa belum zuhur sih ya. Ya kalau di mana, mungkin di daerah mana itu ya, Makassar itu ya zuhur jam berapa itu Makassar itu? Nah, jam berapa? Lebih awal atau lebih lama? Lebih awal itu ya? Lebih awal itu. Tapi kalau misalkan kemarin Medan, Aceh ya, Sabang ya. Nah itu makanya bisa lewat jam, bisa lewat matahari, bisa lewat ngedengerin adzan ya. Para hadirin bapak-bapak yang saya muliakan ya, ada kasus kalau kita lihat, kita tinggal di tempat negeri orang yang kebanyakan bukan orang Islam, itu adzan aja nggak kedengeran Pak. Tanya Ustaz Agus waktu di Korea ya, kedengeran nggak tuh adzan? Enggak. Kita aja di sini enak, maju dikit kedengeran adzan ya, sejauh-jauhnya kita di mana itu kedengeran adzan, enak, alhamdulillah kita. Kalau di negeri orang itu nggak kedengeran adzan, nggak ada adzan, paling kita bisa ngelihat jam ya. Di Korea itu belum lagi di Alaska, di Alaska ya, Islam sampai sono-sono, iya sampai sono-sono, nanti sampai penjuru sana, nanti seluruh muka bumi ini akan Islam semua nanti ya. Makanya bukan hanya sekedar mutiara ya, bukan hanya sekedar tajur halang, bukan, seluruhnya nanti muka bumi ini akan menjadi Islam. Nah itu caranya Pak ya, baik secara yakin maupun non. Jadi harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu bisa sholat nggak sah. Sholat sholatnya tapi nggak sah. Maratibu ma'rifati dukhulil waqti, adapun tingkatan mengetahui masuknya waktu, sittatun, ada 6. Jadi tingkatannya itu ada 6. Imkanu ma'rifati yaqinil waqti bikaburubi syamsi, memungkinkan kita mengetahui waktu itu seperti mana terbenam matahari.
Ya kalau terbenam matahari kan jelas, maghrib terbenam matahari. Yang repot ini kan asar, apalagi zuhur. Kalau subuh ketahuan terbit matahari. Ya, nah, tapi yang paling awal apa ini? Paling gampang itu adalah mengetahui yakinnya waktu seperti mana terbitnya terbenamnya matahari atau terbitnya matahari. Berarti kayak sholat subuh, kayak sholat maghrib. Nah, isya agak susah juga isya. Ya, isya. Tapi kecuali kalau tengah malam banget baru kita tahu udah masuk waktunya isya. Yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Ya, adanya orang yang memberitahu ya dengan menggunakan ilmu. Misalkan ada orang yang tahu, udah masuk nih Pak. Saya tahu, saya orang kampung sini biasanya kalau ada ketemu bintang begini berarti udah isya. Nah, itu namanya orang yang memberitahu dengan landasan ilmu. Yang ketiga, wasa'atu mujarramah awil muadzin asyiqatu fil ghaw. Itu waktu atau jam yang baik jam tangan maupun jam dinding, itu bisa itu awil muadzin atau suara adzan yang bisa dipercaya. Yang keempat, imkanul ijtihad minal basir biharfatin aw nahwihi. Memungkinkan ijtihad dari seseorang yang bisa melihat dengan gerakan atau yang lainnya. Nah, ini kan bisa melihat dari mulai matahari tadi yang saya sebutkan. Yang kelima, imkanul ijtihad, memungkinkan ijtihad minal a'ma biharfatin aw nahwihi, yaitu dari orang yang buta. Memungkinkan orang buta itu bisa ijtihad menentukan waktu itu sudah masuk apa belum. Dengan apa? Ya dengan pergerakan. Misalkan kalau orang buta berarti nggak bisa lihat, berarti bisanya apa? Mendengar. Ya, biharfatin aw nahwihi. Yang keenam, taklid, yaitu mengikuti saja, mengikuti yang memang kita tahu bahwasanya waktu tersebut sudah masuk. Ya, artinya taklid itu nggak semuanya buruk ya. Kalau kita sering dengar taklid, artinya taklid itu kan buruk. Gitu ya. Taklid itu nggak buruk. Kita ngikutin imam namanya taklid itu. Ya, kita ngikutin kata orang situ bilang udah masuk waktunya. Ya, kita nggak tahu, kita bukan orang situ, lagi main ke daerah situ. Kata orang situ bilang udah masuk Pak waktu sholat nih Pak, waktu zuhur. Nah, karena orang situ yang lebih ngerti keadaan, kita namanya taklid. Ya, ngikutin. Taklid itu ya, ngikutin. Bukan taklid buta, bukan. Masailu fi dukhulil waqti. Ada yang mau kitab ya? Bisa bacain biar supaya cepat. Nggak ada yang bawa. Nggak ada yang bawa ya? Ada yang bawa? Nggak ada. Soalnya tadi memang beritahu kalau nggak ada ya? Ya nggak ada. Di dalam ada. Di dalam ada. Di dalam ada. Kuncinya ada contoh. Biar cepat dah. Ya ada Ustaz, sebentar. Bacain aja. Maju. Ini pakai ini nih. Udah ada.
syarat-syarat wajibnya bawah. Terus permasalahan wajibnya orang tua memerintah sholat dan wajib bukan itu bab syarat sah sholat, coba bab syarat sah sholat. Oh iya. Syarat pertama yang tadi syarat pertama masuk waktu. Ya, bawahnya ada permasalahan kan? Bawahnya ada permasalahan. Permasalahannya masuknya waktu. 1. Jika seseorang melaksanakan sholat tanpa ijtihad di dalam masuknya waktu, apa hukumnya? Apa hukum sholatnya? Ya, terus jawabnya tidak sah sholatnya meskipun sholatnya terjadi sesudah masuk waktu karena tidak adanya kemantapan dalam niat. ya, jadi satu orang kalau sholat Pak, ya dia sholat main asal sholat aja tanpa ijtihad itu kan harus memiliki dugaan kuat itu harus ada dasarnya apa? Dasarnya matahari, ya ini kayaknya udah terlalu siang, dasarnya itu namanya ijtihad. Kalau orang tanpa begitu, udah dah Allah Maha tahu udah masuk zuhur apa belum. Nah begitu ternyata pada hakikatnya udah zuhur, ya itu sholatnya nggak sah, ya, walaupun pada hakikatnya itu udah masuk waktu zuhur, karena tadi dari awal dia ijtihad, ya dia menentukan waktu sholat tanpa ijtihad. Makanya kalau nentuin waktu sholat jangan main sembarang sumpah serapah, tapi harus ada landasan, ya minimal adalah kita tahu nih matahari, ya bagaimana pergerakannya. Kalau udah misalkan punya bayangan berarti masuk zuhur. Matahari itu gitu, kalau udah punya bayangan, karena kan udah dijelaskan, diterangkan di bab sebelumnya. Zuhur itu masuknya kapan? Ketika matahari di atas kepala kita berdiri, kemudian mulai kelihatan bayangan kita, walaupun sedikit. Nah, kapan mulai waktu zuhur habis? Ya, kapan tuh? Karena kan kita udah bahas, udah lewatin. Ketika bayangan itu ya lebih besar ketimbang atau lebih panjang ketimbang daripada objeknya. Tuh. Kapan waktu masuk asar? Nah, minimal itu namanya ijtihad. Ya, ijtihad berusaha untuk mendapatkan kepastian kapan masuknya waktu sholat, tapi harus dengan landasan. Nah, ada orang yang sholat asal nggak pakai landasan, udah sholat aja dah. Allah Maha tahu dah. Kita juga pada bodoh semua ini. Ya, nggak ngerti. Sholat aja dah. Allah Maha tahu kalau udah zuhur ini. Begitu sholat nih, rombongan. Setelah sholat ternyata memang itu sholat udah masuk waktu zuhur, tetap nggak sah. Apalagi kalau sampai belum masuk waktu. Masuk waktu aja tetap nggak sah. Apalagi sampai belum masuk waktu. Terus. Kedua, jika seseorang sholat dengan ijtihad kemudian ternyata sholatnya terjadi di luar waktu, apa hukumnya? Dalam permasalahan ini diperinci. 1. Jika sholat terjadi sebelum masuk waktu sholat, maka sholat tersebut menjadi qadha jika memiliki tanggungan sholat. Jika tidak, maka terjadi sholat sunnah mutlak. Kedua, jika sholat terjadi setelah keluar waktunya, maka menjadi qadha bagi sholat tersebut. Jadi kasus kedua, bagaimana kalau orang sholat setelah ijtihad? Kalau tadi kan tanpa ijtihad, ya tanpa berusaha mencari tahu bagaimana sholat itu sudah masuk apa belum. Sekarang kedua, orang ini udah berusaha dari mulai dia coba lihat matahari, ya ini geraknya kemana, udah ada bayangan belum, dia udah berusaha teman. Nah, ternyata dia sholat di luar waktunya. Misalkan sholat zuhur ternyata udah masuk asar. Ada dua kasus berarti, entah sebelum waktunya, entah setelah waktunya selesai, habis. Ya. Kalau seumpama ternyata itu dia sholat zuhur di sebelum waktu zuhur,
maka sholat itu menjadi sholat yang kodok. Kodok apa maksudnya? Kan belum masuk waktu zuhur. Kodok kali dulu pernah punya zuhur yang ketinggalan, atau nggak pernah punya zuhur ketinggalan, atau menjadi sholat sunnah saja. Tuh. Tapi kalau kelewat waktunya, ya kasus pertama nih saya contohin lagi, ilustrasiin. Orang ijtihad ternyata sholatnya belum masuk di waktunya, jam 11:30 seumpama gitu, zuhur jam 12 dia udah berusaha ijtihad, ada bayangan, tapi bayangan kan salah Pak. Ya, walaupun misalkan kita di jam 10 ada bayangan nggak kita? Ada bayangan, cuma masalahnya bayangannya condong kemana? Condong ke timur apa ke barat? Ngulon apa? Wetan kan gitu. Nah, kita udah ijtihad, udah berusaha nih nyari waktu sholat, udah masuk belum isi zuhur? Pas lagi kita karena ngaji fikihnya sambil ngantuk, karena ngaji fikihnya sambil ngantuk, balik-balik nondut gitu ya. Akhirnya dia dengar dari guru informasinya nggak lengkap. Nah, Pak, kalau seumpama matahari itu punya kita, tubuh kita ada bayangan dari matahari ngadepnya ke arah kulon, ke arah barat, berarti itu belum masuk ke jam 12. Kalau ke arah timur berarti masuk jam 12 lebih. Nah, lagi dengerin begini ngantuk, tuker-tuker. Nah, akhirnya pas lagi ngelihat, wah udah masuk Pak, ini bukti ada bayangannya kata Ustaz. Nah, sholatlah dia, ternyata belum masuk waktunya zuhur, masih setengah 12 jam 11. Gimana tuh kalau orang begitu udah berusaha nyari ilmu, nyari informasi waktunya, tapi ternyata belum masuk waktu sholat, maka kata dalam fikih syarat sholat yang tadi kita lakukan itu menjadi sholat qadha terhadap zuhur yang sebelumnya. Kali kita dulu pernah punya zuhur, kita tinggal. Nggak pernah Ustaz, saya nggak pernah punya. Ya udah, kalau gitu berarti jadi sholat sunnah terhitungnya. Terus kalau sekarang kasus yang kedua, gimana kalau lewat? Ya, udah ijtihad, ternyata setelah sholat zuhur dia baru tahu, oh udah masuk waktu asar ini. Dikiranya sholat zuhur jam 2:30, dan taunya itu waktu udah jam 3:30. Berarti kan udah masuk asar. Nah, maka sholat tadi yang kita lakukan jadi qadha yang tadi karena udah kelewat tuh sholat. Jadi intinya tidak ada yang percuma. Kecuali tadi kalau ternyata dia menyangka itu sebelum waktunya, kan jadi sholat sunnah tuh, tunggu lagi sejam atau sejam setengah sholat lagi sholat zuhur. Bukan berarti sholat zuhur ditarik ke awal ya Pak, paham ya, jelas ya. Tapi sholat lagi zuhur, tapi sholat yang sudah kita lakukan tadi jadi sholat sunnah. Nah, itu yang dimaksud udah ijtihad, udah berusaha, tapi ternyata waktunya belum masuk pada waktunya. Yang syarat kedua sah salat yaitu menghadap kiblat. Wajib menghadap ain bentuk fisik kiblat menurut mazhab Syafi'iyah, dan tidak cukup hanya menghadap pada arah kiblat menurut pendapat Mu'tamad. Nah, maksudnya apa? Wajib menghadap kiblat ya itu dengan ain, ya dengan pokok kiblat, artinya persis kita ke arah Ka'bah tuh. Bukan hanya menurut jihad. Jihad itu apa? Arahnya doang. Kalau dari Indonesia ke Saudi Arabia ke Mekah itu kira-kira ngebarat ngetimur. Ngebarat ya, ngebarat. Kan ngebarat di Mekah ngebarat, berarti arahnya arah barat. Kalau di Yaman ngebarat juga, ngebarat juga. Ke Mesir ngebarat juga, ya. Terus apa namanya yang di Roma itu, gedung itu tuh, Vatikan ngebarat juga itu. Ya, artinya maksudnya di sini adalah benar-benar arahnya itu, ya garisnya itu adalah mengarah ke Ka'bah. Bukan sekedar mengarah ke arahnya doang, ke arah apa namanya barat aja. Karena arah barat itu banyak, bisa kalau di Roma itu apa yang gedung yang agak miring itu? Menara Pisa itu barat juga. Vatikan barat juga. Hati-hati, jangan-jangan sholatnya ke Vatikan ya.
Ya. Jadi barat juga. Arahkan arah ada 4 kan? Barat, timur, utara, selatan. Tambah lagi 4 lagi tuh. Tenggara, ya. Terus apa lagi tuh? Barat daya, terus timur laut, terus